Dokter jantung itu pesannya sayangi jantung Anda, Iya. maka saya sebagai dokter bedah juga sayangi lambung Anda. Oke. Jangan sampai bocor, jangan sampai emahnya berlanjut sehingga menjadi malapetaka dengan cara menghindari pil oplosan yang mengandung bahan berbahaya tadi, jamu pegelinu yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang channel RSUD Indramayu. Senang saya Dr. Steven Saputro kembali menyapa Anda dalam acara PORS Podcast RSUD Indramayu. Lambung bocor menjadi topik pembicaraan kita pada podcast kali ini. Dan kita sudah hadirkan narasumber dokter spesialis bedah RSUD Indramayu untuk membahas tentang perforasi gaster atau lambung bocor. Kita sapa dulu Dr. Jono, spesialis bedah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat dokter? Sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di kesempatan PORS kali ini. Dokter Jono termasuk orang atau dokter yang paling banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, pada kita semuanya. Ya, terima kasih Dr. Jono sudah hadir dan kita membahas tentang perforasi gaster ataupun lambung bocor, dok ya. Oke, kita langsung saja dok berbicara mengenai topik pembicaraan kita. Apa itu lambung bocor, dok? Nah ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Jono, spesialis bedah, kepada pemirsa PORS RSUD Indramayu. Tentang lambung bocor nih Dr. Steven ya, ini memang suatu kondisi atau keadaan di mana lambung itu benar-benar bocor. Oke. Terdapat lubang pada dinding lambung ya, sehingga isi lambung yang berupa makanan, kemudian juga asam lambung yang sangat keras sifatnya, dan juga kuman itu tumpah ke seluruh rongga perut. Oke. Dan menyebabkan peradangan hebat pada usus-usus. Dan juga usus menjadi lengket. Oke. Tuh. Perforasi. Dan dalam bahasa medisnya disebut sebagai perforasi gaster atau lambung bocor atau perforasi lambung gitulah. Oke. Ya. Perforasi gaster itu seberapa bahaya, dok? Nah ini ya, jadi perforasi gaster atau lambung bocor ini memang kondisi yang sangat berbahaya ya. Oke. Kondisi gawat darurat, mengancam jiwa. Kasusnya juga cukup banyak ini. Setiap saat kasus dari lambung bocor ini ada saja kasusnya, tidak musiman tapi selalu ada, dan juga angka kematiannya tinggi. Angka kematian pun tinggi. Ya. Di Indramayu banyak juga, dok? Di Indramayu, di kota-kota lain, selama saya tugas sampai keluar Jawa, kasusnya sama. Oke, Banyak. ternyata banyak orang Indonesia yang terkena perforasi gaster ataupun lambung bocor, dok. Iya. Tanda-tanda gejala yang bisa dirasakan oleh pasien yang terkena lambung bocor itu apa saja? Nah ini ya, jadi kalau lambung bocor sudah terjadi itu gejalanya nyeri perut yang mendadak. Oke. Ya, nyerinya itu di seluruh bagian perut. Kemudian juga perut menjadi kembung, tegang gitu ya. Yeah. Mungkin pasien menjadi tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, tidak juga bisa buang angin atau flatus, tidak bisa kentut ya. Napas juga menjadi sesak, kemudian kesadaran pasien menjadi menurun. Nah pada lambung bocor tadi, di samping yang keluar adalah cairan lambung yang bersifat asam tadi, asam kuat, dan juga kuman serta bahan makanan, juga udara. Udara itu dari lambung atau gas lambung itu masuk ke dalam rongga perut, sehingga menyebabkan rongga perut makin tegang, makin mengembang, keras, dan tekanan di dalam rongga perut menjadi tinggi yang berakibat mendesak ke diafragma. Diafragma menjadi sulit bergerak sehingga pernapasan pun menjadi susah. Pasien menjadi sesak napas. Dan juga tekanan perut yang tinggi ini karena udara tadi yang banyak dan cairan yang banyak mengakibatkan juga penekanan pada
pembuluh darah perut yang besar yang akan masuk ke dalam jantung, yang berakibat aliran darah ke jantung menjadi berkurang, maka akibat selanjutnya adalah aliran yang keluar dari jantung juga sedikit, maka tensi dari penderita yang bocor lambung tadi akan turun, bisa sampai shock. Bisa sampai shock dan itu mengancam jiwa juga. Iya, mengancam jiwa. Oke, nah kira-kira penyebab dari terjadinya lambung bocor ini apa saja, Dok? Penyebabnya yang saya sampaikan ini yang paling sering saja ya, di mana-mana kelihatannya kasusnya sama. Yang paling sering dari lambung bocor ini adalah kondisi di mana pasien itu atau masyarakat itu mengkonsumsi pil pegelinu atau jamu pegelinu tertentu, di mana jamu atau pil pegelinu ini diminum secara terus-menerus, berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk pil atau tabletnya ini biasanya dibeli tanpa resep dokter, dibeli sendiri oleh masyarakat. Kemudian di masyarakat juga dikenal sebagai pil racikan ya, atau di Jawa Tengah disebut dengan pil oplosan. Kalau di Indramayu dikenal sebagai pil rombongan. Yang intinya ada beberapa pil atau beberapa tablet yang diminum sekaligus. Ya. Kemudian pil atau jamu untuk pegelinu ini, tidak semua jamu ya, saya nanti garis bawahi, tidak semua jamu ini mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya yang disebut sebagai kortikosteroid. Ada yang namanya dexa atau dexamethasone, ya. Ada yang namanya prednison atau prednisolon, dan juga ada analgetiknya, penghilang rasa nyerinya. Nah, tadi saya bilang jamu, tidak semua jamu. Memang kalau membahas masalah jamu harusnya bahan-bahannya itu bahan-bahan alami, bukan bahan-bahan kimia kan. Biasanya sih dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi pada jamu ini dikasih bahan-bahan berbahaya tadi, yang kortikosteroid tadi. Nah, pil racikan atau pil rombongan atau pil oplosan dan jamu yang berbahaya tadi itu kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan tipisnya dinding lambung, ya, dan juga perlukaan atau luka pada dinding lambung. Luka itu awalnya seperti sariawan di mulut tuh ya. Lama-lama luka yang seperti sariawan ini dalam bahasa medisnya ulkus itu makin lebar, makin dalam, sehingga pada suatu saat akan menembus dinding lambung. Maka lambung kemudian menjadi bocor gitu. Ini terjadi baik di masyarakat, termasuk ketika saya di UGD juga, Dok. Memang kasusnya memang banyak. Berdarah biasanya itu. Ya, ujung-ujungnya ternyata sampai perforasi lambung. Saya tanya kenapa baik minum jamu, ternyata niatnya baik, pengen minum jamu, mendapat khasiat dari tumbuh-tumbuhan alami, tetapi kita tidak pernah tahu ternyata dicampur oleh bahan-bahan kimia termasuk kortikosteroid tadi, dan diminum berkali-kali dalam jangka waktu lama. Nipis lambung dan akhirnya seperti itu. Kira-kira Dok, yang menyebabkan masyarakat minum pil ataupun jamu yang berbahaya tersebut apa, Dok? Nah, ini jadi masyarakat memang pada umur-umur sudah 40 tahun biasanya kan memang kejadian lambung bocor itu juga kebanyakan di atas 40 tahun ya. Itu di usia di mana sering terjadi pegelinu atau capek-capek, gampang capek. Nah, masyarakat mengkonsumsi jamu pegelinu yang berbahaya tadi atau pil rombongan tadi karena ingin menghilangkan pegelinu atau rasa capek pada badannya. Atau juga ada yang menyalahgunakan pil ini untuk menambah nafsu makan. Karena kalau minum pil ini atau jamu ini memang pegel-pegelnya menjadi hilang ya, kemudian nafsu makannya juga meningkat. Jika ada yang menggunakan jamu atau pil rombongan ini untuk menambah nafsu makan. Ada yang berasumsi untuk menambah nafsu makan minum jamu-jamu tersebut. Memang punya sifat itu, kortikosteroid punya sifat memicu nafsu makan memang. Selain pil dan jamu yang berbahaya, Dok, kira-kira penyebab lainnya apa, Dok, yang bisa menyebabkan perforasi gaster? Jadi yang paling banyak memang pil rombongan tadi ya, atau jamu pegelinu yang dicampur dengan bahan kimia berbahaya tadi, itu yang paling sering. Tapi yang penyebab lain juga minuman keras ya,
kemudian juga merokok, terutama minuman keras yang juga diminum secara terus-menerus. Mungkin termasuk hard drinker kali ya, atau merokok yang juga sudah lama tapi dia punya asam lambung atau gejala mah. Memang ada gejala mah hubungannya itu. Jadi orang yang sudah punya gejala mah, gejala nyeri lambung, tapi kemudian dia merokok atau minum, mudah sekali untuk timbul bocor lambung. Tetapi kasus bocor lambung karena merokok maupun minuman keras ini ternyata tidak sebanyak kasus karena minum pil pegelinu atau jamu mengandung bahan berbahaya ini. Oke, berarti memang paling banyak disebabkan oleh pil dan jamu yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Tanpa resep dokter, tanpa kita tahu isinya apa. Hati-hati Sobat RSUD ya. Lalu kalau sudah kadung terkena perforasi lambung, Dok, atau perforasi gaster, penanganannya seperti apa, Dok? Nah, ini yang penting ya juga. Kalau sudah lambungnya itu bocor, maka penanganannya harus segera dioperasi. Lambung yang bocor tadi harus segera ditutup, kemudian bahan-bahan makanan dari lambung yang mencemari usus juga harus dibersihkan, usus yang lengket juga harus dilepaskan, udara yang ada di dalam dinding perut yang tekanannya tinggi tadi juga harus dikeluarkan. Nah, ini penting karena operasinya harus segera, Dr. Stephen. Jangan menunggu waktu. Oleh karena itu, kalau dokternya sudah mendiagnosis bahwa terjadi lambung bocor dan harus segera dioperasi, tentunya dokter itu mendiagnosis juga pakai pemeriksaan fisik dan juga ada pemeriksaan penunjang, misalnya foto ronsen, sudah diketahui itu lambungnya bocor dan sudah merencanakan untuk segera dioperasi. Mohonlah agar keluarga ini jangan menunda operasi. Janganlah memutuskan. Ya, karena kalau menunda operasi itu berarti memperburuk kondisi pasien dan juga mengurangi kesempatan untuk tertolongnya pasien. Oke, memperburuk prognosis kalau misalkan betul. Memperlama keputusan buat operasi atau tidak. Gitu. Jadi segeralah ambil keputusan untuk operasi ketika memang sudah didiagnosis perforasi lambung atau perforasi gaster. Intinya nurut sama dokternya. Oke, Dok, tadi penanganan untuk pencegahan, Dok. Karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati katanya. Seperti apa, Dok, untuk mencegah supaya tidak terkena perforasi lambung? Ya, tadi seperti sudah disampaikan di luar tadi ya. Sebelum podcast ini memang kelihatannya ini bagian yang paling penting dari podcast kali ini, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal kasus lambung bocor ini. Karena kalau terjadi lambung bocor ini, sebenarnya dokter yang nanganin itu merasa prihatin ya, karena kasusnya tadi banyak, angka kematiannya tinggi ya, kemudian kasusnya ini bisa dicegah sebenarnya, asal masyarakat tadi menjadi paham bahwa oh ini toh yang menyebabkan lambung bisa bocor dan inilah bahayanya lambung bocor. Nah, kalau masyarakat menjadi tahu, maka diharapkan kasus lambung bocor ini yang jumlahnya memang banyak itu menjadi menurun. Padahal cara penanganannya atau pencegahannya mudah, yaitu dengan menghentikan pemakaian jamu pegelinu yang berbahaya tadi, atau minum pil oplosan atau pil rombongan tadi sesegera mungkin kalau sudah ada gejala-gejala yang muncul. Tapi ada pertanyaan begini, Dok, kan saya minum pil pegelinu atau jamu itu tidak tahu apakah ada bahan kimia berbahayanya enggak, ada dexamethasonya enggak, ada prednisonnya enggak, atau ada bahan kimia berbahaya lainnya enggak. Karena kan pilnya memang atau tabletnya sudah dilepasin tuh cangkangnya. Betul. Sehingga kan yang diterima masyarakat cuma butiran-butiran pil saja tanpa ada tulisannya. Iya, betul. Jamunya juga mungkin tidak ada bungkusnya itu. Ataupun kalau ada bungkusnya, tidak tercantum di dalam kandungan jamunya itu bahan-bahan yang bahan-bahan kimia berbahaya tadi, karena memang kelihatannya sengaja tidak ditulis gitu. Tapi masyarakat harusnya curiga dengan adanya kalau minum jamu ini atau pil ini kok pegel-pegelnya hilang, badan rasanya enteng, kemudian nafsu makan meningkat. Tapi begitu saya tidak minum, kok badan kembali nggak enak, pegel-pegelnya kembali nggak enak, kemudian nafsu makan menurun.
Jadi seolah-olah ada kecanduan itu untuk selalu minum lagi, selalu minum lagi. Nah, kalau ada seperti ini, patut dicurigai bahwa pil yang diminum tadi atau jamu yang diminum tadi memang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apalagi kalau begitu diminum, setelah sekian lama minum, kok perut sudah mulai ada gejala mah nih, sering perih, kembung begitu ya, itu harus segera berhenti. Nah, kalau pegel-pegelnya masih ada gimana? Coba deh dikonsultasikan ke dokter untuk pegel linunya tadi. Atau kalau terpaksa juga tetap harus minum jamu, sukanya minum jamu, cari jamu-jamu yang memang dibuat dengan izin edar yang sudah resmi, yang di situ tercantum bahan-bahan kimianya, bahan-bahannya yang sudah ditentukan dan bebas dari bahan kimia tadi ya. Biasanya jamunya itu sudah dari pabrikan yang punya izin edar lah dari pemerintah. Dan ada BPOM dok ya. Sehingga tidak terus-terusan minum jamu yang berbahaya tadi. Kalau sudah ada gejala emah berhenti. Sama dengan kalau merokok kok saya mesti perih lambungnya, kembung, ya berhenti ngerokoknya. Sama juga kalau minuman keras, kalau sudah terasa tidak enak di lambung, sering perih, berhentilah. Karena untuk timbulnya lambung bocor kan harus ada luka dulu tadi. Betul. Nah, luka tadi makin parah kalau sudah ada gejala seperti itu, masih minum pil pegelinunya, jamu pegelinunya, masih merokoknya. Nah, kalau berhenti, diharapkan luka itu akan sembuh dan lambung bocor menjadi tidak terjadi, begitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah hati-hati penggunaan obat-obat pegelinu dan juga pil rombongan tadi dok ya? Iya. Termasuk jamu-jamu. Kalau Anda ingin minum jamu, harus betul-betul teliti jamu mana yang boleh diminum dan jamu yang Anda minum harus Anda tahu komposisinya seperti apa dan izin edarnya harus ada dari pemerintah, dari BPOM juga. Satu lagi dokter Stefan ini ya, kalau orang yang sudah minum pil pegelinu yang rombongan tadi atau pil oplosan tadi atau jamu yang mengandung bahan kimia tadi, kalau sudah lama minumnya itu ada bentuk perubahan pada wajah. Oke. Ya, wajah menjadi bulat ya, kemudian perut juga menjadi kelihatan lebih gede, tapi nggak sehat. Kalau bahasa Inggrisnya ada itu, apa namanya itu? Moon face ya? Nah ya, moon face ya. Moon kan bulan, face kan wajah. Kalau diterjemahkan terlalu indah itu. Waduh. Wajah rembulan. Terlalu indah, padahal bukan itu. Jadi wajahnya itu bulat tetapi tidak indah. Bulat, kelihatan tembem, tidak sehat. Kalau saya sih namanya bukan moon face ya, tapi gemoy ndase. Gemoy ndase, benar. Singkatan itu singkatan. Apa itu? Gemoy ndak sehat. Oke, gemoy ndak sehat. Iya, sudah gemoy nggak sehat. Tadi harus dicurigain bahwa yang diminum setiap saat itu untuk pegelinunya jangan-jangan kortikosteroid yang berbahaya tadi. Betul. Harus berhenti. Iya. Dan memang ada perubahan-perubahan wajah dok ya. Dan memang gemoy itu nggak sehat. Betul. Iya, apalagi gemoy ndase. Itu dia. Jadi jagalah badan Anda ya. Kalau sudah ada perubahan di di wajah akibat sering minum obat-obatan, pil pegelinu dan jamuan yang tidak jelas, Anda harus patut mencurigai apa yang Anda makan sobat RSUD. Oke dok, terakhir dok, pesan untuk sobat RSUD Indramayu dan masyarakat Indramayu pada umumnya dok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau dokter jantung itu pesannya sayangi jantung Anda, maka saya sebagai dokter bedah juga sayangi lambung Anda. Jangan sampai bocor, jangan sampai emahnya berlanjut sehingga menjadi malapetaka dengan cara menghindari pil oplosan yang mengandung bahan berbahaya tadi, jamu pegelinu yang mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jangan merokok diteruskan kalau lambung sudah sakit. Jangan minum minuman keras berlanjut kalau memang sudah ada gejala mah. Itu pesan saya. Pesannya, sayangi lambung Anda dengan cara tidak mengonsumsi obat atau jamu yang mengandung bahan berbahaya. Telitilah dalam memilih apa yang dimasukkan ke dalam mulut Anda. Terima kasih Dr. Jonas spesialis bedah sudah hadir di Pors kali ini membahas tentang perforasi gastrik atau lambung bocor. Dan akhirnya kita sudah sampai di akhir pembicaraan dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda Sobat RSUD yang sudah menonton sampai akhir video. Bagi Anda yang ingin ada tema ataupun topik yang ingin diangkat dalam Pors, silakan ditulis di kolom komentar tentang apapun, tentang kesehatan dan juga tentang seputar
di RSUD Indramayu, silakan disampaikan saja. Dan akhir saya host Dr. Stephen Saputra dan Dr. Jono spesialis bilang mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.